Mahasiswa yang menindas mereka akan ditunggangi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kenapa ada seorang aktivis yang dulu lantang bisa tiba-tiba diam ketika berkuasa? Kenapa orang yang tadinya oposisi sekarang malah duduk di kabinet? Inilah wajah asli dari dinamika kekuasaan dalam politik. Dalam dunia politik, yang benar dan jujur belum tentu bakal menang. Karena yang paling banyak pengaruhnya itulah yang menentukan arah permainan. Kekuasaan di dalam politik layaknya bekerja seperti permainan di dalam catur. Ada pion, kuda, benteng, raja, dan menteri. Tapi yang paling menentukan bukan cuma siapa yang duduk di posisi tinggi, tapi siapa yang tahu harus bergerak dan kapan harus diam. Kita sering kira politik itu ideal, tapi kenyataannya, politik adalah seni bertahan, dan dinamika kekuasaan adalah nafasnya. Di permukaan, kita bisa lihat presiden, menteri, parlemen, tapi di balik layar, ada kekuatan uang, ada jaringan bisnis, ada kekuatan media, dan mungkin ada tekanan internasional. Mereka-mereka inilah yang membentuk dinamika kekuasaan di belakang layar. Mereka tidak muncul di layar kaca, tapi pengaruhnya bisa menentukan kebijakan suatu negara. Di negara ini misalnya, kita bisa melihat bagaimana partai oposisi bisa tiba-tiba bergabung jadi koalisi. Kekuatan ormas digunakan untuk menekan kebijakan, dan para buzzer digunakan untuk menggiring opini publik. Semua itu adalah cara kekuasaan bekerja secara halus, secara diam-diam, tanpa kita sadari. Apakah rakyat yang memilih? Apakah presiden yang duduk di kursi teratas? Atau justru kekuasaan itu dimiliki mereka yang mampu mempengaruhi opini, membiayai kampanye, dan yang mengatur narasi? Dinamika kekuasaan dalam politik adalah permainan ilusi. Karena yang tampak berkuasa belum tentu berkuasa. Yang diam bisa jadi itu dalangnya. Kalau kita tidak mau memahami dinamika kekuasaan dalam politik, kita akan mudah dibohongi, mudah dibenturkan, dan mudah jadi alat politik tanpa sadar. Karena itu, belajar politik bukan jadi soal politisi, tapi supaya kita tidak jadi korban dari keputusan politik yang tidak kita pahami. Sekarang mulailah bertanya pada diri kita sendiri. Siapa yang diuntungkan dari sebuah kebijakan? Siapa yang diam saat seharusnya bersuara? Dan siapa yang kira-kira mengatur narasi yang kita baca hari ini?